Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermansyah, mahasiswa UM Metro dengan NPM 257.143, ingin menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Untuk soal pertama adalah perilaku organisasi dan perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku organisasi merupakan kajian tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan organisasi serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi efektivitas lembaga. Dalam konteks perilaku kelompok, beberapa unsur utama yang saling terkait meliputi sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Sikap atau attitude yaitu sikap menggambarkan pandangan individu terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan lingkungan organisasi. Sikap positif mencerminkan penerimaan dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Sedangkan sikap negatif dapat menghambat kerjasama dan menurunkan kinerja. Menurut Mastura, Haikal, dan Dharma tahun 2023 menemukan bahwa sikap positif yang tercermin dalam kepuasan kerja mampu meningkatkan kinerja pegawai dan memperkuat loyalitas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap memiliki peran strategis dalam pembentukan perilaku kelompok yang harmonis dan produktif. 2. Motivasi. Motivasi merupakan kekuatan internal yang mengarahkan individu untuk bertindak mencapai tujuan. Dalam konteks kelompok, motivasi menjadi faktor pendorong utama kinerja kolektif. Penelitian oleh Suryadi dan Effendi tahun 2022 menjelaskan bahwa motivasi intrinsik berperan penting dalam membentuk semangat kerja dan komitmen pegawai birokrasi publik. Ketika anggota kelompok merasa memiliki tanggung jawab dan makna dalam pekerjaannya, produktivitas organisasi meningkat secara signifikan. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi emosional positif yang muncul dari pengalaman kerja seseorang. Menurut Reskantika, Paminto, dan Ulfah tahun 2024 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berperan sebagai variabel mediasi antara gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi. Artinya, kepuasan kerja yang baik dapat memperkuat hubungan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan. Kepuasan juga berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku prososial dan seperti kerjasama, komunikasi terbuka, dan solidaritas tim. 4. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan transformasional sering dianggap paling efektif karena menumbuhkan kepercayaan dan motivasi intrinsik. Inggira Suryanto dan Wijijarto tahun 2024 menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja generasi milenial dengan motivasi kerja sebagai variabel perantara. Pemimpin yang visioner mampu menciptakan iklim kerja positif dan memperkuat nilai-nilai organisasi. 5. Konflik. Konflik muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi antar individu. Konflik tidak selalu negatif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memunculkan ide kreatif dan inovasi. Menurut Verina et al. Tahun 2021, pengelolaan konflik yang konstruktif akan memperbaiki komunikasi dan meningkatkan kerjasama tim. Sebaliknya, konflik yang tidak terselesaikan menurunkan kepuasan kerja dan mengganggu budaya organisasi. 6. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota. Budaya yang inklusif, sportif, mampu membentuk lingkungan kerja yang sehat. Menurut Witanta dan Sudibjo tahun 2022, membuktikan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan kerja tenaga kesehatan, terutama bila diiringi dengan perilaku kepemimpinan yang suportif. Dengan demikian,
Budaya organisasi menjadi pondasi yang menjaga konsistensi perilaku positif dalam kelompok. Lalu integrasi antar aspek perilaku. Keenam aspek di atas saling berhubungan erat. Kepemimpinan mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Budaya organisasi memperkuat sikap positif, sementara manajemen konflik menjadi faktor stabilitas dalam hubungan kerja. Jika seluruh unsur ini berjalan selaras, maka tercipta perilaku kelompok yang produktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Soal kedua, pentingnya sikap profetik sebagai dasar sikap SDM dalam lembaga. Sikap profetik merupakan sikap yang berlandaskan nilai-nilai kenabian, yaitu sidik, jujur, amanah yang artinya bertanggung jawab, tabligh komunikatif, dan fatanah bijaksana. Dalam konteks organisasi modern, sikap profetik menjadi dasar etika kerja dan pembentukan integritas sumber daya manusia. Menurut Hidayat, Suyadi, dan Nizar tahun 2021, kepemimpinan profetik berpengaruh positif terhadap perilaku kewargaan organisasi dan kepuasan kerja. Nilai-nilai profetik mendorong karyawan untuk bekerja dengan niat ibadah, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain itu, Nasution tahun 2020 menegaskan bahwa penerapan sikap profetik dapat mengurangi konflik internal karena menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan empati antar anggota. Nilai amanah dan tabligh menjadikan individu lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Nata tahun 2022 menambahkan bahwa organisasi yang mengintegrasikan nilai profetik dan sistem manajemennya akan memiliki budaya kerja yang berimbang antara aspek spiritual dan profesional. Dengan demikian, sikap profetik bukan hanya memperkuat moral individu, tetapi juga memperbaiki tata kelola lembaga secara keseluruhan. Secara praktis, penerapan sikap profetik dapat diwujudkan melalui pembiasaan etika kerja, sistem penghargaan yang adil, dan kepemimpinan yang meneladani nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam jangka panjang, nilai profetik akan melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas, loyal, dan memiliki orientasi pelayanan publik yang tinggi. Kesimpulannya, perilaku organisasi pada dasarnya mencerminkan interaksi antara individu dan kelompok dalam mencapai tujuan lembaga. Sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi merupakan komponen yang saling mempengaruhi. Integrasi yang baik antar unsur tersebut akan membentuk perilaku kelompok yang efektif. Di sisi lain, penerapan sikap profetik menjadi dasar moral yang sangat penting dalam membangun karakter sumber daya manusia yang beretika dan bertanggung jawab. Nilai-nilai profetik mampu mengarahkan perilaku organisasi agar seimbang antara kinerja dan moralitas, sehingga tercipta lembaga yang unggul dan berkelanjutan. Demikian jawaban UTS saya untuk mata kuliah manajemen perilaku organisasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.